banyak sekali barang-barang budaya yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Justru itu kita lestarikan di Museum Puma. Nah ini ya, Puma menyelamatkan aset-aset Ya, aset-aset budaya, peradaban dulu, zaman sebelum mengerti apa-apa. Baru satu-satunya menemukan primitif Bali. Ini baru satu-satunya. Coba, di mana cari lagi nggak ada. Yeah. Satu-satunya ini ketemu. Dari sini banyak sekali orang bule ke sini, Pak. Orang Indonesia malah nggak, cuma gila kan, Pak. Orang bule, padahal dia aja ngeliat Instagram, dia datang. Banyak. Luar biasa, Pak Made. Ya. Ini perlu dikunjungi generasi muda. Museum Budaya dan Lingkungan. Budaya dan lingkungan. Jadi selamat sore, hari ini saya kedatangan dari Yayasan Generasi Lintas Budaya. Kebetulan beliau ini kan mencintai alam dan budaya, lingkungan, dan sudah banyak melanglang buana melestarikan bumi Indonesia, dan kemungkinan Pak juga akan itu menanam mangrove ya? Ya. Nanti bulan Januari? Pak? Akhir Januari nanti rencananya kita mau nanam mangrove di Bali. Di Bali, Pak ya? Di Bali. Meneruskan program pemerintah yang bibit-bibit itu kan, itu ditanam ke Bali atau mendatangkan bibit baru? Bibit baru. Oh. Bibit baru difasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehutanan ya. Nah, hubungannya dengan Menteri BPN apa, Pak? Beliau kan akan ikut nanti menanam. Oh, karena tugas salah satu, kan ini kan ada keroyokan, jadi beberapa kementerian itu punya kolaborasi untuk merawat lingkungan. Jadi memang tugas pokoknya itu ada di KLHK, tapi kementerian lain itu mensupport ya. Oh, jadi ya mudah-mudahan mungkin para pencinta lingkungan itu mampir ke Museum Budaya, Pak. Oh iya. Nah, saya udah lihat tadi sama Pak Made, ya, cerita di bawah tadi. Ya. Ada banyak pohon-pohon juga. Ya, karena dan pohon-pohonnya juga tematik. Tematik ya. Di sini kita memproduksi herbal yang mana kita juga ingin melestarikan pohon-pohon secara tematik, penghijauan, penghutanan di Lombok, Pak. Secara tematik. Ya. Tadi tidak segala macam pohon campur, enggak, kolosal tematik gitu ya. Nah, kebetulan Bapak ini kan pencinta lingkungan dan budaya, mau mampir ke Museum Budaya, Museum Puma. Nah, ya mudah-mudahan juga mendapat inspirasi untuk mungkin untuk pemerintah sendiri, terutama untuk IKN, Pak. Jadi sebuah museum itu tidak hanya sekedar bangunan museum aja, Pak. Di mana yang namanya kompleks sebuah museum itu harus ada persyaratannya. Dia koleksi barang-barang budayanya, kemudian harus ada ruang ruang terbuka, kemudian ada ruang meeting, rapat, dan lain-lain, pertemuan, dan di situ harus ada akomodasi bagi tamu-tamu budaya seluruh dunia. Akomodasi itu baru boleh kita namakan museum. Ya, kalau misalnya kita bikin pinggir jalan, museum layak-layak, nggak bisa kita bilang museum kalau persyaratan museum itu memang harus ada yang tadi saya katakan tadi. Itu. Nah, mudah-mudahan pemerintah ingin juga melestarikan museum budaya, Pak. Museum, kalau pemerintah saat ini kan sudah punya museum nasional. Itu banyak barang-barang budaya, tetapi barang-barang dari ex-kerajaan, misalnya dari Erlangga, Majapahit, dari Purnawarman, Sriwijaya, dan lain-lain. Tetapi itu banyak yang ada di Pulau Jawa. Tapi untuk barang-barang budaya yang ada di kepulauan-kepulauan terpencil yang jumlahnya ribuan itu belum tersentuh. Kesenian apa sih yang dimiliki? Nah, itulah
kita lestarikan di Museum Puma ini. Museum Puma ini ada melestarikan barang-barang primitif sebelum ada agama. Ya. Nah, mungkin pada saat itu kerajaannya sudah ada, tetapi belum tersentuh di kepulauan-kepulauan terpencil, misalnya di Rote, Timor, Mentawai, Nias, Toraja, Danau Tobanya, kemudian Toraja, Danau Toba, di Sumba, Sumbawa, Rote, Timur Timur dan lain-lain, banyak sekali barang-barang budaya yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Justru itu kita lestarikan di Museum Puma. Nah, Puma itu apa? Puma, Pak Made? Putrawan Museum of Art. Oh, Nah, jadi itu nama saya. penggalan nama Ya. panjang ya? Nah, Puma ini bisa dapat nama seperti Puma karena saya pada saat mengunjungi Museum MoMA di New York, Ya. itu kan museum kontemporer, museum modern kontemporer. Mereka ada namanya Museum MoMA. Saya tanya MoMA apa? Modern Museum of Art. Wah, semenjak itulah saya ingin membuat museum Puma. Niru nama nggak apa-apa, tapi isinya beda. Ya. Gitu. Jadi Konsepnya. kegiatan Pak selain mencintai budaya kan lingkungan Pak ya? Ya, kita ini di lingkungan, kita lagi mencoba bukan mencoba sebenarnya, ya membantu program pemerintah bahwa bagaimana supaya lingkungan itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu kan isu dunia juga kan, perubahan iklim, ya, trade karbon, ya, ada nilai ekonomi juga di situ. Terus hubungannya dengan Dirjen Kebudayaan apa Pak? Ya kebetulan kita Yang sering, mensupport. ya salah satunya yang mensupport untuk kegiatan-kegiatan yang kita buat gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Dirjen juga melihat ini kan cocok sekali. Ya, nanti saya coba sounding ke beliau. Ya. Ya. Ya, Pas Pak Dirjen nanti ikut nggak nanti waktu penanaman mangrove di sini? Siapa aja ikut? Menteri Lingkungan Hidup siapa Pak? Bu Siti Nurbaya, Ikut nggak kira-kira? ya insya Allah nanti beliau ada Kalau waktu. Bapak Menteri BPN itu kemungkinan besar Kemungkinan pasti besar ya? nanti ini ya Pak Dirjen, karena kita selalu mengemas kegiatan menanam itu dengan tradisi merawat bunda alam gitu. Bunda alam, budaya dan alam. Memudayakan itu. Kan tradisi itu kan kita cukup ini ya, di beberapa daerah itu sampai hari ini tradisi itu masih terpelihara gitu. Jadi setiap kita menanam ada kegiatan tradisi dan ada yang kontemporer juga untuk ya mengikuti situasi zaman, perkembangan teknologi media sosial kan. Ya, justru itulah dengan program Pak ini saya sangat tertarik juga ingin melestarikan alam di Pulau Lombok. Artinya, tapi mungkin dengan penanaman pohon-pohon tematik, Pak. Ya. Ya, yang artinya penghutanan, tetapi artinya pohon yang ditanam itu berupa hutan itu berfungsi juga dan bermanfaat juga untuk barang-barang herbal, Pak. Ya tidak, kalau herbal itu kan yang dibutuhkan daunnya, bukan pohonnya. Nah itu seperti Pak lihat di sini kan contoh-contoh barang herbal ada, dan kita memproduksi saat COVID ini barang-barang herbal, barang-barang budaya herbal ini milik bangsa kita sendiri. Ya. Itu. Baiklah Pak, kalau untuk biar lebih lengkap kita lihat Museum Puma sekarang ya. Jadi kalau Pak kesini kan dapat inspirasi lah sedikit Pak. Bagaimana misalnya museum ini kita museum ini kita lestarikan. Ini apa? Ini kan dari Kalimantan ini Kalimantan di Blontang, Pak, dari Blontang, West Kalimantan. Itu tipenya memang seperti ini, beda Pak. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur beda karakternya. Kalau kita lihat mulai kita dari, ini ini juga Kalimantan. Nah ini Pak yang saya bilang bahwa ternyata ini Ganesha yang primitif. Biasa Ganesha itu kan pada saat zaman-zaman kerajaan ya kan. Nah ini Ganesha yang primitif. Nah ini dari Gunung Lawu ditemukan kemungkinan abad 13
Ini kita tunggu aja Pak, primitif kan kelihatan. Iya. Di sini barang-barang. Jadi ini sebelum era kerajaan ya. Ya, mungkin sudah ada kerajaan, tetapi era primitif di pulau-pulau terpencil. Ada kalau ini kemungkinan karena di Jawa nih, ya kan, kemungkinan ini dapatnya memang udah tertanam, kita dapat ini. Di sana juga ada banyak. Ya kalau barang-barang ini kan barang-barang budaya yang seorang dukun, misalnya ini di itu loh, coba medicine box ini kan di West Kalimantan zaman dulu. Dukun tuh bawa itu Pak, zaman dulu. Ini. Iya. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi Pak, ini adalah, nah ini kan beda Pak. West Kalimantan yang disembah justru zaman dulu justru barangnya ini seperti ini Pak. Ada juga patung polisi. Ini segala macam ini barang-barang kerajinan zaman dulu banyak sekali. Kalau apa namanya ini apa? Alat pertanian apa? ya ini seperti zaman dulu tradisional, zaman primitif. Ya zaman primitif misalnya kayak ini kan cangkir segede itu. Itu kan alat-alat ini untuk rumah tangga kebanyakan. Nah ini kayak untuk kelapa zaman dulu Pak, ini dikupasnya pakai ini. Sekarang udah pakai mesin ya. Ya. Ah ini Pak, coba sendok Ya, nasi sendok. seperti itu. Nah zaman dulu kan, Nah, sendok nasi sebesar ini artinya orangnya apa? Masa lalu tinggi orang akan berbeda ya. ya memang Ya, sendok nasi sebesar itu. memang zaman dulu kan Ini tahun berapa nih? tidak disebutkan, ini kan umurnya tua sekali. Ya. Tapi kan zaman itu kan mereka belum tahu dimensi Pak. Orangnya kecil bisa aja buat ini besar. Nah kalau sekarang kan semua udah ada ini ya. Coba kita lihat sih. Yang tadi itu kan yang dari Batak itu simbolnya. Ini tanduk. Ini ya dari tanduk itu, tapi kan ininya singa tetap. Ini kan sama Pak. Karakternya selalu ini Pak Batak. Iya. Pak kan dari Sumatera Utara. Nah Pak dari Sumatera, Pak mungkin tahu ini bukunya saya simpan di sini Pak. Bukunya Pak. Nah, saya terjemahkan di sini. Ini Pak, coba. Nah itu yang saya bilang tadi, ini kan namanya PO. Ini dari Ini dari desa Ngada Flores. Flores. Ini Pak umurnya berapa ratus tahun. Ini zaman dulu disembah Pak. Iya. Nah ini Pak, kalau saya bilang ada dari ini yang barang-barang yang sulit dicari ini. Ini Pak, ini loh Toraja. Oh, ini? Toraja. Hmm. Ini di gua Toraja, ini ratusan tahun boleh. Oke. Ya gini-gini kan mana ada sekarang, nggak ada. Ini kan semua untuk tempat dari Kalimantan. Nah itu simbol dari Kalimantan, burung ada semua. Nah ini yang saya bilang dari Timur namanya Leti. Leti. Nah ini ya, rumah menyelamatkan aset-aset Ya aset-aset budaya, peradaban. peradaban dulu, zaman sebelum mengerti apa-apa, nulis tuh nggak bisa, ya kan, baca nggak bisa. Nah ini yang dari
Sulawesi Toraja ini. Oh, tempat ini. tulang, tempat bayar, tempat tulang. Aha. Ini Kalimantan, Pak. Ini Kalimantan tangganya kan zaman dulu tangganya gitu, Pak. Iya. Kalimantan, kalau itu ya, topeng-topeng dari arah timur ke timur ya. Ini rumah panggung peradaban apa? Kalimantan. Ini Kalimantan ya? Kalimantan Barat. Coy, ini umurnya berapa ini? Ini loh Pak, saya baru satu-satunya menemukan primitif Bali. Ini baru satu-satunya. Coba, di mana cari lagi nggak ada. Iya. Satu-satunya ini ketemu. Ini apa ini? Ini primitif Bali akan dari dia nggak mengerti kerajaan, dia zaman dulu gini, akhirnya dia mulai menggunakan peralihan kerajaan sama ya. Kalau Jawa itu kok sama itu. Oh. Ini juga coba. Ini lebih tua dari yang di luar tadi ya? Oh ya, ini dari East Java. Itu Pak. Kenapa ada benang merahnya Yang mana? dari apa? Dari peradaban yang lain, ya suku lain ini? Nah, ini Ornamen itu. kemungkinan ini juga peralihan juga, kalau dia masih ada kalung di kita. Dia sudah ada kerajaan tapi dia nggak mau, dia tetap aja dia nggak pakai apa-apa. Nah setelah itu tertutup udah, berarti udah Majapahit, Iya. Erlangga gitu. Ini Pak, kalau sedikit nyambung dikit Pak, kalau mau lihat yang megalitik di situ. Nah, sebentar, mumpung ke Oh, sini. ini ada lantai atas? Iya. Nah, coba dulu kalau di Kalimantan gitu tangganya. Kalau ini dari Nias ini beda Pak, itu tangganya sama. Pak, tapi otaknya orang lama sama ternyata Pak. Kalau ini dari timur. Jadi kalau ini kita, wah kalau ini kan zaman dulu kalah, ini udah orang perang-perangan ini dari Kalimantan, Lombok. Ini kalau nggak salah ini dari Sumba, beda-beda semua. Oh. Beda-beda karakter. Masih ada loh tradisi ini. Oh sekarang masih ada, masih ada Pak. Masih apa? ini Lombok masih ada juga. Kalau hari Masih. nyale di Lombok ini ada. Masih ada. Cuman ini kan yang dapatkan barang yang tua Pak. Ya. Kalau sekarang baru-baru deh. Wah kalau ini lebih banyak lagi Pak. Itu lagi dari Sentani Pak, itu patung Sentani tua sekali. Ini dari Nusantara apa? Termasuk komplit ya? Untuk Yang ini, primitif teman-teman. primitif gitu. Tapi kan ada juga yang nggak primitif seperti daerah lain kan, ada juga yang ada cuma sarkofagus kan gitu kan. Itu juga primitif, tapi kerajinan kan belum tentu ada. Kalau kayak ini kan Flores, ini Sumbawa, ini, nah ini dari mana ini? Ini kan Timor. Nah ini dari Sulawesi, saya temukan dari kuburan Sulawesi Pak. Ini umurnya sudah tua sekali. Sulawesi mana nih? Toraja Pak. Toraja. Jadi, nah ini loh, ini umurnya nggak terdeteksi, ini umurnya megalitik ini. Ini udah ancestor zaman dulu udah. Yang ini semua dia megalitik ini semua. Dari sini banyak sekali orang bule ke sini Pak. Orang Indonesia malah nggak, cuma gila Pak. Orang bule, padahal dia yang lihat Instagram dia datang. Banyak. Ya. Itu tongkat dari timur beda Pak. Kalau Panuluan di sana kan beda. Ini timur. Saya wis dapetin satu-satunya, di mana lagi cari itu. Ini semua barang-barang
megalitik. Ini Bang, bentuknya nggak jelas. Ini yang bikin Mr. Puisi? Iya, Mr. Puisi yang buat itu. Museumku sungguh kuagungkan. Ini lebih tua lagi? Mentawai Pak nih. Hah? Hah? Mentawai? Mentawai ini nias. Nah ini kan itu ya. Jadi ini yang megalitik ini yang saya dapetin dari museum. Kalau nggak ada, wih ngeri. Coba. Ini ancestor ini Pak dari Nias ini mungkin kalau dibeli di sini mahal ya. Dari Nias paling mahal. Jadi ada berapa ini Pak Made? Berapa pieces ya? Kalau dari apa? Dari daerah atau suku yang kebanyakan dari daerah timur lengkap, kelas Toraja, Batak, Nias, Mentawai. Sebetulnya udah mencakup itu semua. Seperti kayak dari Medan kan udah ada kan Pak. Yeah. Nah, tapi diwakili oleh dari Danau Toba kan. Masa atau gini kan dari timur itu Pak. Nah ini kan dari Nias. Ini coba dari timur, ini megalitik Pak, coba. Wih, ini serem ini. Sebetulnya sudah mewakili seluruh, cuman kan kadang-kadang seperti kayak rote itu kan nggak bisa ketemu Pak. Dari rote, dari pulau kecil-kecil tuh, kalau Mentawai ya bisa kita tahu. Luar biasa Pak Made. Ya. Ini perlu dikunjungi generasi muda. Museum Budaya dan Lingkungan. Budaya dan lingkungan. Jadi saya dari segi budaya, Pak dari lingkungannya kalau digabung itu kan lingkungan dan budaya. Nah kalau ini ada di IKN Pak, orang luar negeri mau ke IKN bukan mau melihat istana atau mau melihat sepak bola, dia akan melihat museum budaya. Nah museum budaya bagaimana caranya? Pemerintah membuat suatu museum budaya, kemudian di setiap kota-kota provinsi yang mengandung budaya seperti Danau Toba, barang-barang budaya yang tua-tua itu sumbangkan ke IKN. Timur-Timur sumbangkan IKN, Flores, Desa Ngada, Sumba, Sumbawa, dan kita juga nyumbang juga. Kemudian bagi kolektor barang-barang primitif juga menyumbang ke sana dari Sentani, dari Irian, di mana sekarang dari Irian itu kebanyakan dimiliki oleh Rockefeller. Anaknya Rockefeller tidak mencintai barang-barang tribal art, mereka sumbangkan ke Museum Nasional Amerika. Jadi barang-barang kita udah di seluruh dunia. Kenapa nggak pemerintah kita melestarikan museum budaya sekaligus di museum budaya itu berwawasan lingkungan? Ya, Green Museum, di mana di situ nanti yang akan dicari orang ke IKN bukan lapangan bolanya, bukan istananya, yang akan dicari adalah museum budayanya. Karena apa? Justru ikon daripada kota Kalimantan itu adalah museum primitif Pak. Nah, yang paling banyak nanti di situ kemungkinan ada barang-barang primitif dari Kalimantan. Di sini paling banyak Kalimantan Pak. Iya. Di sini. Nah, makanya kalau Kalimantan, seluruh Kalimantan, semua itu primitif zaman dulu. Dan di hutan-hutan sekarang pun masih banyak orang-orang primitif. Dan masih banyak mengkoleksi ini. Misalnya Museum Kalimantan, nyumbangkan ke IKN beberapa. Museum dari Irian, museum dari Sumba,
Ngada, Flores, dari mana-mana dikumpulkan jadi satu di sana membuat museum budaya. Belum lagi nanti yang ada yang di luar negeri kita pulangkan lagi, baru unik Pak IKN itu. Tuh. Terima kasih Pak Made. Terima kasih. Ide, inspirasi ya, bagi masyarakat luas, ya mungkin bisa menjadi ini juga bagi pemangku kepentingan di pemerintah. Gagasan-gagasan itu bisa dituangkan di IKN. Ya. Kemudian mungkin yang paling penting juga Bapak kan sudah ke IKN ya, Udah kemarin. Nanti kan pasti ke IKN sekalian mungkin ikut berpartisipasi dalam lingkungan kan, penanaman pohon dan lain-lainnya. Ya. Nah, saya juga ingin nanti di Lombok juga saya akan ikut juga melestarikan beberapa lokasi di Lombok itu untuk ditanami pohon-pohon untuk lingkungan, tetapi bertema tematik, Pak. Ya. Yang bisa dimanfaatkan hasilnya untuk masyarakat luas. Jadi Pak Made ini punya ide pohon tematik herbal, tapi yang berskala kolosal. Ya, nanti pemirsa bisa hitung-hitung ya manfaatnya seperti apa. Luar biasa Pak Made. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ya. Bye.